Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah pendidikan anti korupsi. Masih bersama saya, Yudi Krisno Caksono. Nah, ini kita di pertemuan kedua akan membahas mengenai pengertian korupsi. Di bab ini, nanti kita akan ada sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang definisi korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga adalah sejarah korupsi. Baik, di slide berikutnya, asal kata korupsi. Nah, memang korupsi ini ya eh, sering kita dengar di media-media baik TV, radio, di media sosial maupun media cetak dan elektronik. Memang kata korupsi ini sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita karena hampir di pemberitaan itu ketika dikaitkan dengan politik ya biasanya dihubungkan dengan bagaimana kesan-kesan pejabat itu yang harus anti korupsi. Nah, itu saat ini juga lagi booming ya karena memang korupsi itu nyatanya masih ada, nyatanya masih beberapa pejabat kita memang masih ada yang berperilaku seperti itu dan sampai bahkan ditangkap oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Nah, korupsi ini mungkin sering kita dengar tetapi secara definisi mungkin kita masih belum begitu mengenal lebih jauh, makanya di bab yang mengenai pengertian korupsi ini akan kita bahas mengenai asal kata korupsi. Dalam bahasa Latin, korupsi ini adalah corruptio. Ini istilah yang dikemukakan oleh Andrea Vokema ya. Andrea Vokema ini yaitu yang mempunyai kamus hukum Belanda dan Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Bina Cipta ya. Kalau di Indonesia diterbitkan tahun 1983, tetapi kalau buku cetakannya asli dari Andre Vokema ini tahun 1951. Kalau Vokema sendiri menyatakan bahwa korupsi itu berasal dari kata corruptio. Kalau misalkan berdasarkan Webster Student Dictionary tahun 1960 ini itu corruptus gitu ya. Selanjutnya corruptio berasal dari kata corrumpere. Ini bahasa Latin ya, corrumpere. Ini bahasa Latin. Kemudian dari bahasa Inggris yaitu corruption atau corrupt ya. Bahasa Prancis corruption, mungkin kurang lebihnya seperti itu dari bahasa Prancis corruption. Dari bahasa Belanda korupsi. Dari secara harfiah kemudian korupsi ini oleh eh, pembuat buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi ini diartikan sebagai kebusukan, busuk ya, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, bukan disuap didulang ya, ini disuap ya diberikan uang pelicin maksudnya. Tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Wah, ini semuanya pokoknya yang jelek-jelek ini, korupsi ini. Buruk, dah buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, nggak bermoral atau amoral, penyimpangan dari kesucian. Wah, ini sudah sangat sangat jelek sekali kalau dari arti kata secara harfiah ini. Di Malaysia ini pakai kata resyuah atau dari istilah Arab itunya rishwah, rishwah ya. Makanya ketika di Indonesia ini kita sering mendengar kata rasuah, rasuah, lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi maksudnya, yaitu KPK.
Nah, rasuah ini di Indonesia ternyata di Malaysia juga mengenalnya, yaitu reshua atau dalam bahasa Arabnya rishwah gitu. Secara terminologis artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Nah, maksudnya ini ketika sidang di pengadilan itu maksudnya nyogok hakim biar hukumannya mungkin ya dibebaskan gitu ya. Atau mungkin hukumannya jadi lebih ringan. Itu namanya ya nyogok itu ya. Ya uang pelicin tadi yang menyuap gitu. Itu kalau dalam arti terminologisnya. Eh, ketika dikaitkan dengan surat Al-Maidah ayat 42, ini berkaitan dengan ini ya. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Wah, ini kalau dikaitkan dengan Al-Maidah ayat 42. Semua ulama sepakat mengharamkan rishwah yang terkait dengan pemutusan hakim, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Nah, ini kalau dikaitkan dengan hukum di Islam ya, seperti itu. Jadi rasuah ini secara terminologis artinya menyuap, yang menyuap hakim biar keputusan hakim itu bisa lebih ringan atau mungkin bisa dibebaskan dan sebagainya. Dan kalau dikaitkan dengan hukum Islam, ini adalah suatu dosa yang besar gitu ya. Istilah korupsi di Indonesia. Nah, ini masuk dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Di sini ada dari Profesor Wojo Waswito dan Purwadarminta. Ini kamus lengkap ya, Indonesia Inggris, diterbitkan tahun 1978. Ini tebal sekali buku kamusnya ini, dan kita sering mungkin pernah lihat ya buku kamusnya, cetakannya bercover warna hitam gitu ya, dengan tebal ya kurang lebih 330-an halaman. Ini tebal sekali. Nah, kalau menurut Wojo Waswito dan Purwadarminta, ini korupsi diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Nah, ini mungkin sama dengan tadi ya. Kemudian Purwadarminta tahun 1976 di dalam bukunya juga artinya korupsi artinya perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Nah, ini tadi kalau Purwadarminta lebih dijelaskan ya, maksudnya tadi disuap itu nyogok gitu ya, nyogok agar orang disogok itu bisa mempengaruhi kebijakannya agar lebih bermanfaat bagi orang yang menyogok gitu ya. Jadi tadi misalnya ketika ada orang berperkara di pengadilan, apa ya, terdakwa ini nyogok hakim biar hakim meringankan, ya meringankan putusannya, bisa bisa meringankan atau bisa sampai bebas kayak gitu maksudnya. Penggelapan uang ini ya maksudnya mungkin ya money laundering. Money laundering jadi dari hasil uang dari hasil korupsi itu kemudian di money laundering dengan cara mungkin uangnya diinvestasikan atau dibuat pembelian aset dan sebagainya, seolah-olah uang itu bukan dari uang hasil korupsi gitu. Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali ini bukunya adalah Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern yang diterbitkan oleh Pustaka Amani ya. Korup artinya busuk. Wah, suka menerima uang, suap atau sogok. Nah, ini suap atau sogok sudah jelas. Memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Nah,
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri ini artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah abuse of power, yaitu menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan jabatannya itu ya. Seharusnya kewenangannya itu untuk kepentingan negara, bangsa dan negara gitu ya. Tetapi ternyata kepentingannya dia karena jabatannya tinggi mungkin disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, untuk kepentingan kepentingan lingkungannya, untuk kepentingan kelompoknya dan sebagainya. Nah, itu termasuk perbuatan yang korup gitu ya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kalau tadi korup itu, kalau yang ini korupsi, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Penggelapan uang kayak tadi money laundering ya. Kemudian menerima uang sogok. Nah, orang yang menerima uang suap ini termasuk bagian dari korupsi kalau menurut Muhammad Ali. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Jadi koruptor itu adalah orang yang melakukan perbuatan korupsi dan korup itu tadi yang 1 dan 2. Itu kalau menurut Muhammad Ali ya. Oke, kemudian dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, ini panjang sekali kalau menurut buku ini. Artinya kurang lebihnya intinya begini. Jadi korupsi ini sangat merusak sekali karena sifat orang ini sangat jahat gitu ya. Dari jabatannya itu sebagai yang harusnya untuk kepentingan bangsa dan negara ternyata disalahgunakan itu ya. Di abuse of power, menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya, untuk biar secara pribadi atau kelompoknya dia tuh mendapatkan kekayaan atau mendapatkan manfaat dari dia bertindak seperti itu. Nah, itu termasuk yang dimasukkan di sini seperti itu kalau bahasa simpelnya. Kemudian kalau menurut Subekti dan Citro Sudibyo dalam Kamus Hukum, korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Nah, ya memang merugikan keuangan negara yang harusnya uang itu untuk kepentingan kebijakan publik, untuk kepentingan kebijakan masyarakat banyak, tetapi masuknya di kantong pribadi itu. Nah, itu makanya kalau menurut Subekti dan Citro Sudibyo ini dianggap sebagai korupsi. Selanjutnya Baharudin Lopa yang mengutip pendapat David Chalmers. Istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni menyangkut masalah penyuapan ya tadi sudah jelas ya, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Manipulasi di bidang ekonomi itu misalnya ya misalnya laporan keuangan gitu ya, itu di otak-atik ya, seharusnya pengeluaran itu 100% untuk pembiayaan belanja apa gitu ya. Ternyata yang dipakai itu sepersekian persennya dipakai untuk kantong sendiri gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada korupsi bansos itu ya. Ternyata ada selisih yang harus disetorkan kepada yang korupsi itu. Jadi uang misalkan anggaran 300.000 yang harusnya untuk paket sembako full ini. Tetapi ternyata sepersekian persen dari 300.000 itu uangnya masuk ke kantong pribadi koruptor itu. Kayak gitu contohnya. Dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Nah, ini misalnya ada proyek apa gitu yang terkait pembangunan infrastruktur gitu ya. Ternyata ini ada yang di markup gitu ya. Jadi misalkan harga barang, misalkan besi itu ya. Besi itu misalkan harganya 1 juta gitu ya.
Tetapi yang dibeli ternyata bus ini cuma harganya 800.000. Nah, uang 200.000-nya ini dia masuk kantong sendiri kayak gitu. Dan laporannya tetap 1 juta. Nah, selisih 200.000 ini ya bisa dianggap korupsi gitu ya. Financial manipulation kalau dalam bahasanya Evi Hartati, ya dimanipulasi laporannya. Karena untuk kepentingan biar masuk kantong pribadi seperti itu. Bentuk-bentuk korupsi, ya, bentuk-bentuk korupsi kalau menurut buku Saku KPK ini tahun 2006 ya, ini uh, diterbitkan. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, bukan dulang mendulang. Yang nomor 3 penggelapan dalam jabatan. Nomor 4 pemerasan, nomor 5 perbuatan curang, nomor 6 benturan kepentingan dalam pengadaan, nomor 7 adalah gratifikasi. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Nah, ini maksudnya yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, kerugian uang negara, nah berarti ada anggaran dari negara yang harusnya tadi untuk kepentingan kebijakan publik, ternyata ini ada yang ada yang dikorupsi, masuk ke kantong sendiri gitu tadi. Baik masuk ke kantongnya sendiri secara pribadi, secara orang pribadi maupun secara korporasi. Jadi yang bisa ditindak secara pidana ini bisa secara pribadi maupun secara korporasi. Korporasi itu maksudnya perusahaan. Kalau secara pribadi kita sudah sering banyak mendengar ya, koruptor yang secara pribadi itu yang pakai rompi oranye itu ya. Nah, kalau secara korporasi hanya beberapa, saya sedikit agak tidak terlalu notice ya, tapi sudah ada korupsi oleh perusahaan swasta, sudah beberapa ditindak oleh KPK. Karena dianggap perusahaan itu ternyata ya melakukan perbuatan korup. Ya kong kali kong dengan pejabat publik untuk melakukan ya deal-deal proyek misalnya. Nah, itu semua bisa ditindak kalau melakukan seperti itu ketika mungkin ada praktek menyuap gitu ya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, biasanya seperti ini. Biasanya korporasi itu mempengaruhi pejabat publik agar pejabat publik tersebut menggolkan kebijakan yang dapat bermanfaat oleh korporasi itu, yang dapat bermanfaat oleh perusahaan swasta itu. Misalnya yang paling baru-baru ini, misalkan terkait korupsi benur ya, korupsi itu loh, benih lobster itu ya, yang kemarin yang tahun lalu itu ya, booming itu. Nah, korporasi itu nyogok pejabat ini, pejabat A ini, agar kebijakan pejabat ini mempermudah untuk misalkan ya mempermudah ekspor ya, mempermudah ekspor benih dari Indonesia itu ke luar negeri. Karena selama ini kegiatan ekspor benih lobster itu kan dilarang. Karena benih lobster itu adalah kekayaan Indonesia yang harusnya di Indonesia itu sudah besar, kemudian bisa dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal. Nah, kalau misalkan dijual masih dalam bentuk kecil, benur itu masih harga jualnya masih rendah. Nah, itu makanya waktu zamannya Menteri Pujiastuti itu di stop ya, tidak boleh ekspor menjual benih lobster ke luar negeri itu tidak boleh karena bisa merugikan Indonesia. Nah, tetapi di periode berikutnya ternyata ada perusahaan swasta yang pengen ekspor itu. Ngomong ke pejabat itu, Pak, tolong ini dipermudah ya
izin untuk ekspor benih lobster ini ke luar negeri gitu ya. Nanti ketika sebelum Bapak membuat kebijakan itu, nanti saya akan kasih ini untuk mempermudah mempermudah pembuatan kebijakan itu. Nah, ternyata deal, oke. Akhirnya diberikan kebijakan yang mempermudah benih itu diekspor. Nah, ternyata itu tercium oleh KPK dan akhirnya ditangkap. Baik dari korporasi maupun dari pihak pejabat itu. Nah, itu seperti itu yang merugikan keuangan negara. Kemudian suap menyuap. Nah, ini buahnya ya, pengertiannya memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi sesuatu kepada penyelenggara negara, memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, menerima pemberian atau janji, menerima hadiah. Wah, banyak sekali. Ya, intinya suap menyuap itu apa yang diinginkan oleh biasanya ini, apa yang diinginkan oleh perusahaan itu agar pejabat itu atau penyelenggara negara dapat menggolkan atau mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan dari pihak korporasi atau perusahaan swasta. Itu biasanya seperti itu. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, ini artinya penyelenggara negara yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Ya, maksudnya uang itu yang harusnya disimpan ya, disimpan untuk ya perbendaharaan lembaga pemerintah itu, ternyata uangnya ditransfer ke rekening pribadi. Nah, kayak itu disebut sebagai penggelapan dalam jabatan gitu ya. Kemudian pemerasan. Nah, ini artinya penyelenggara negara yang maksud menguntungkan diri sendiri gitu ya. Menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Nah, maksudnya tuh begini. Maksudnya misalkan kita di dalam pelayanan publik itu kan biasanya pengen buru-buru gitu ya, atau mungkin kita kerepotan lah di dalam pelayanan publik itu. Nah, ternyata itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelayanan publik yang itu notabene mungkin bisa ASN atau pegawai dari pemerintah itu, ternyata memberikan janji kepada orang itu yang mengurus apa itu, gini, sini, tak berikan kemudahan, tetapi tolong kasihkan saya uang, ya kan? Biar segera selesai urusanmu gitu. Nah, itu ya disebut sebagai suatu pemerasan juga karena itu tadi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang yang memeras itu, yang notabene adalah penyelenggara negara. Nomor 5, perbuatan curang. Pemborong ahli bangunan. Ini contoh ya. Pada waktu membuat bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang. Nah, ini tadi yang disebut sebagai markup. Harusnya yang diberikan besi tiang itu yang harusnya harganya 10 juta misalkan. Tetapi yang dibelikan itu adalah yang harganya cuma 7 juta gitu ya. Tetapi laporannya tetap dilaporkan 10 juta. Nah, itu yang disebut sebagai perbuatan curang atau markup. Nah, ini ya sangat-sangat mungkin banyak yang kita dengar hal semacam ini terjadi korupsi. Kemudian nomor 6 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan. Nah, ini biasanya begini. Biasanya misalkan dalam suatu lembaga itu sedang melakukan pembuatan proyek bangunan di lembaganya, misalnya seperti itu. Ya, ternyata orang dalam di internal lembaga itu mempunyai usaha apa ya? Usaha jasa angkutan truk misalkan kayak gitu. Nah, ternyata kepemilikan truk dia secara pribadi dan dia juga sebagai pejabat di lembaga itu ternyata dimanfaatkan untuk semua alat angkut itu harus memakai jasanya dia. Nah, itu disebut sebagai benturan kepentingan dalam pengadaan.
Nah, makanya biar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan ini biasanya harus di luar dari orang-orang yang dekat dengan lembaga itu ya. Harus mungkin jauh jauh dari lingkaran orang-orang yang di dalam lembaga itu. Misalkan lembaga A ini mau membuat bangunan, jangan sampai ini orang-orang swasta yang terlibat di dalam pembangunan bangunan itu orang-orang dalam juga, jangan sampai. Nah, makanya harus orang luar biar tidak terkena pasal benturan kepentingan dalam pengadaan ini. Kemudian yang nomor 7 adalah gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian suap dalam bentuk barang yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, biasanya gratifikasi itu sering diumpamakan sebagai sebuah barang itu ya. Jadi pejabat ini diberikan barang oleh orang B misalkan, dengan harapan dengan pemberian ini pejabat ini bisa memberikan apa ya? Memberikan kemanfaatan bagi orang B ini, entah itu diberikan kemudahan apa yang terkait dengan jabatannya, diberikan kemudahan untuk apa gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sering kita dengar gitu ya. Dulu itu pernah ya Pak Presiden Jokowi diberikan banyak sekali kayak apa ya, jam tangan atau gitar itu ya. Tapi akhirnya dikembalikan oleh Pak Presiden, diserahkan kepada KPK biar tidak dianggap sebagai gratifikasi. Karena takutnya orang yang ngasih itu ada maunya, kok orang ngasih ini ada maunya gitu. Nah, makanya Pak Presiden tidak mau akhirnya dikembalikan kepada KPK atau diserahkan kepada KPK. Itu adalah bentuk-bentuk korupsi menurut buku saku KPK. Itu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini merugikan keuangan negara sudah jelas ya. Nomor 2, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, ini banyak ya berdasarkan Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini masuk di dalam pasal-pasal Undang-Undang Tipikor dan ini yang dipakai oleh hakim di dalam memutuskan apakah orang itu melakukan tindak pidana yang mana. Nah, ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa banyak sekali pasal yang dikaitkan oleh hakim di dalam memutuskan apakah orang ini bersalah atau tidak, atau bersalah tetapi masuk di dalam pasal yang mana. Nah, hakim bisa memutuskan dari banyak pasal-pasal ini ya di dalam Undang-Undang Tipikor. Oke. Kemudian sejarah korupsi di Indonesia. Perang kemerdekaan, ini maksudnya sebelum 1945 ya. Masa pemerintahan kerajaan. Nah, masa pemerintahan kerajaan ini kalau kita sering melihat TV itu ya, ada Angling Dharma atau Kian Santang gitu ya. Raden Kian Santang. Nah, itu di dalam cerita-cerita kolosal itu, kerajaan-kerajaan itu ya, sering diperlihatkan budaya tradisi korupsi gitu ya. Misalnya Misalnya di dalam suksesi kekuasaan itu biasanya ada kong kali kong gitu ya, antara orang yang mau kudeta dengan pejabat di sekitaran raja yang masih berkuasa. Nah, itu biasanya orang yang mau mengkudeta raja yang berkuasa itu kong kali kong dengan orang terdekatnya raja juga. Nah, ini sebetulnya juga disebut sebagai suatu tindakan korupsi. Kalau misalkan di dalam buku itu dicontohkan di dalam misalkan di dalam kerajaan Majapahit ada pemberontakan Kunti, Nambi, Suro, dan lain-lain. Itu adalah juga orang-orang dekat dari raja juga ya. Dan mereka melakukan pemberontakan dan kong kali kong dengan orang dalam juga. B. Masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda ini ya terkait dengan upeti misalkan. Upeti ini ya inilah jika jika di kalangan masyarakat itu tidak memberikan upeti, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Makanya pada waktu itu masyarakat pun takut gitu ya. Masyarakat takut
eh, tidak mau disiksa mungkin sama londo itu ya. Makanya kadang rakyat ini memberikan upeti dan dalam keadaan terpaksa mereka harus memberikan itu. Padahal ini termasuk yang banyak juga yang harus diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah contoh praktek-praktek pra-kemerdekaan yang syarat dengan budaya tradisi korupsi. Pasca kemerdekaan, maksudnya setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah adanya operasi Budi ini ya. Operasi Budi ya. Mana operasinya? Operasi Budi ini sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan praktek korupsi ya ini. Ini berdasarkan Kepres nomor 275 tahun 63. Ini yang digalakan oleh A.H. Nasution dibantu oleh Wiryono Projodikusumo meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Operasi Budi ya. Dan kemudian ada Kotrar. Kotrar ini adalah Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno sebagai ketuanya serta dibantu oleh Subandri dan Letjen Ahmad Yani. Di dalam sejarah itu mencatat pemberantasan korupsi yang mengalami stagnasi, maksudnya tidak ada tidak ada peningkatan, maksud stagnan itu. Dalam waktu 3 bulan sejak operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan lumayan besar ya, yaitu 11 miliar pada waktu itu. Ini lumayan besar. Jumlah yang cukup signifikan dalam waktu kurun itu, karena dianggap mengganggu prestis presiden, akhirnya operasi Budi dihentikan. Oke, kemudian di dalam Orde Baru ini dibentuk yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Terdorong kemudian TPK ini kemudian TPK ini digantikan oleh yang namanya Komite 4. Nah, Komite 4 ini menyasar seperti perusahaan-perusahaan yang rawan korupsi di sana, kayak Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan gitu ya. Itu yang banyak disorot itu ya. Kemudian dibentuk Komite 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap masih bersih, seperti Prof. Johannes, Kasimo, Mr. Wilopo, dan Cokro Aminoto. Tugasnya membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantras, Telkom, dan Pertamina. Namun ternyata Komite 4 ini dianggap sebagai macam ompong ya, atau kurang galak gitu ya. Karena hasil dari temuan dari Komite 4 ini tidak di follow up atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan zaman Presiden Soeharto pada waktu itu. Jadi maksudnya ditemukan oleh Komite 4 ini adalah kasus korupsi, tetapi kasus korupsi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah ke pengadilan. Kemudian ada Opstip. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkop Tamtip, ya, dibentuklah Operasi Tertib. Tugasnya antara lain yaitu memberantas korupsi. Seiring berjalannya waktu, Opstip pun hilang tanpa bekas sama sekali. Nah, ternyata di dalam Orde Baru itu ya kayak gitu. Pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Kemudian lanjut kepada masa reformasi. Nah, ini lahirlah beberapa lembaga negara, yaitu KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman. Nah, masa reformasi ini adalah suatu masa di mana gairah di dalam pemberantasan korupsi lagi digalakkan. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini digalakkan? Karena belajar dari pengalaman zaman Orde Baru yang
korupsi itu dianggap merajalela itu Orde Baru. Kemudian di zaman reformasi ini digalakkan ya biar negara itu lebih maksimal dalam pembangunannya. Uang negara tidak digerogoti oleh maling-maling atau koruptor-koruptor gitu ya. Makanya reformasi ini pada waktu pertama presiden yaitu B.J. Habibie langsung ada undang-undang nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Makanya ada KPN, KPPU atau Ombudsman yang itu notabene adalah sebagai lembaga untuk mengkontrol kebijakan keuangan negara. Kemudian di zaman Presiden Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dibentuklah tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK dengan naungan PP nomor 19 tahun 2000 ya. Namun karena bentuknya PP mungkin landasan hukumnya masih tidak kuat, akhirnya di judicial review di MK akhirnya PP itu gagal ya. PP itu akhirnya gagal dan akhirnya TGPTK dibubarkan. Gitu ya. Dan kemudian tahun 2003 ini lahir lembaga yang sampai sekarang ini berdiri yaitu KPK ya, karena menganggap bahwa negara masih butuh lembaga independen yang mungkin jauh dari intervensi penguasa, karena mungkin selama ini waktu itu hanya ada kejaksaan dan polisi masih mungkin dianggap belum maksimal, makanya dibentuklah lembaga negara KPK yang lebih independen seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya untuk pertemuan 2 terkait pengertian anti korupsi seperti itu. Kita diskusinya dilanjutkan di grup. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.